Ketemu kembali di channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Yuk saksikan. Benarkah kota Tanjung Balai berusia 401 tahun? Mari kita dengarkan sejarah singkat perjalanan kisah cerita berdirinya kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai ibu kota Kabupaten Asahan. Yang pertama berawal dari sejarah pada abad ke-15. Satu keluarga bernama Batara Sinomba serta Putri Langgagani dari Pagaruyung telah datang ke daerah Barumun dan menetap di Desa Pinang Awan, yang sekarang termasuk Kota Pinang, ibu kota Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dari kedua pasangan itu lahir seorang putra yang bergelar Putra Tuan Batara, yang membuka pemukiman baru sebelah hilir Pinang Awan, bernama Air Merah dan akhirnya jadi raja di sana. Raja Air Merah ini mempunyai dua orang istri. Dari permaisuri raja telah dikurnia dua orang putra dan seorang putri yang bernama Siti Ungu atau Siti Unai. Sedangkan dari istri kedua dikurniai pula seorang putra. Seiring dengan lajunya perkembangan kerajaan, sang istri kedua telah mengatur siasat agar putra tunggalnya kelak menjadi raja di Air Merah. Untuk itu kedua putra mahkota harus segera disingkirkan. Dengan melancarkan fitnah yang keji, kedua putra mahkota akhirnya dapat disingkirkan. Mereka diusir dengan sebuah perahu agar meninggalkan Air Merah, dan akhirnya sampai di bandar negeri Aceh. Di sana mereka dapat bergaul dengan pekerti yang terpuji serta akrab dengan keluarga kerajaan. Beberapa tahun kemudian rasa rindu akan kampung halaman mulai menghisap hati putra raja tersebut, dan mereka bersiap untuk kembali ke negeri Air Merah. Sadar bahwa kepulangan mereka tidak akan diterima, maka mereka membawa serta pengawal yang diperkuat oleh tentara kerajaan Aceh. Benar sekali dugaan itu. Kedatangan mereka disambut dengan tembakan yang mana penguasa negeri itu bukan lagi ayahanda mereka, tetapi telah diganti dengan putra dari istri kedua. Dalam pertempuran itu, kekalahan terjadi pada pihak Air Merah. Rajanya tertembak. Siti Ungu adik mereka tertangkap oleh tentara Aceh, maka kedua putra raja bermufakat untuk kembali ke negeri Aceh, dengan membawa Siti Ungu, sementara kedua abangnya melanjutkan pemerintahannya di negeri Air Merah. Dengan bijaksana, negeri itu pun aman dan makmur. Beberapa tahun kemudian, kedua putra mahkota itu ingin mengetahui bagaimana keadaan Siti Ungu di negeri Aceh. Selanjutnya mereka berangkat ke negeri Aceh. Dalam perjalanan mereka singgah di negeri Asahan, untuk menemui seorang bomoh yang akan mereka bawa ke negeri Aceh. Bomoh tersebut bernama Bayak Lingga atau Sikaro-Karo. Setiba mereka di negeri Aceh, disambut Sultan dengan baik. Sultan mengadakan pertandingan. Dalam pertandingan, Bayak Lingga menang. Karena Sultan berjanji, kalau menang Bayak Lingga, semua permintaannya akan dipenuhi Sultan. Lalu Bayak Lingga meminta Siti Ungu, lalu Sultan mengizinkannya. Walau Siti Ungu keadaan hamil, Sultan Aceh membuat dua persyaratan kepada Bayak Lingga. Pertama, Bayak Lingga tidak boleh menikahi Siti Ungu sebelum anaknya lahir. Kedua, apabila anaknya lahir laki-laki, agar diangkat menjadi raja. Dengan mufakat, Bayak Lingga membawa Siti Ungu kembali ke negeri Asahan, disertai dengan seorang saksi dari negeri Aceh. Setelah Siti Ungu melahirkan seorang putra diberi nama Abdul Jalil, Siti Ungu menikah dengan Bayak Lingga, yang bergelar Raja Bolon. Dari perkawinan mereka, lahir seorang putra yang diberi nama Abdul Karim. Ternyata pada penobatan Sultan, bukan Abdul Jalil yang diangkat. Atas kejadian itu, Abdul Jalil mengirim surat kepada Sultan Aceh. Sultan Aceh marah, lalu datang ke negeri Asahan. Sampai di negeri Asahan, disambut Raja Bolon dengan baik, ditempatkan di Bandar Pulau, sekarang menjadi nama Marjanji Aceh. Dari sana mereka diperintahkan mengikuti perjalanan ke hilir Sungai Asahan. Akhirnya mereka sampai di sebuah tanjung, dan Sultan memerintahkan agar dibangun balai tempat upacara penabalan Abdul Jalil sebagai Sultan Negeri Asahan. Peristiwa penabalan itu terjadi pada tahun 1620. Dan tanggal 27 Desember diambil dari tanggal wafatnya Sultan Iskandar Muda, sebagai penghargaan. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen,
dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.